Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah sekalian yang hadir di masjid ini untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan setiap perintahnya dan bersungguh-sungguh menjauhi setiap larangannya. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara misi utama iblis di dalam kejahatannya adalah menjadikan manusia tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat ke-16, ayat 17. Allah berfirman, "Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Iblis mengatakan, karena engkau telah menghukum diriku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka. Aku benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan dan juga dari kiri mereka. Kemudian di penghujung ayat Allah nyatakan tentang apa yang dinyatakan oleh iblis. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka orang-orang yang kufur nikmat, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang disesatkan oleh syaitan. Dan orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya mereka berada di atas hidayah Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nasihat para ulama supaya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, bahkan pandai bersyukur kepada Allah, belajarlah ilmu agama. Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban bagi kita semua. Orang yang memiliki ilmu agama, mereka itulah yang dapat melihat hakikat dunia, serta mereka itulah orang-orang yang tidak akan terbuai dengan kenikmatan, kelezatan dunia yang sangat menipu. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu agama yang akan selamat dari fata morgana dunia. Oleh karenanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa membandingkan bagaimana ucapan Nabiullah Sulaiman alaihi salam, ya sosok Nabi yang begitu mulia. Allah anugerahkan kepadanya kerajaan, Allah anugerahkan kepadanya beragam macam mukjizat, beragam macam kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya.
Kita sama-sama mengetahui bahwa ketika orang punya pangkat, jabatan, kedudukan, ketika orang punya kerajaan, tentu identik dengan kekayaan dan juga kemewahan, fasilitas yang serba ada. Namun ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabiullah Sulaiman dengan segala kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dengan segala keberlimpahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, beliau menyadari itu, bahwa itu adalah ujian dari Allah. Apakah beliau bersyukur kepada Allah ataukah tidak? Allah katakan, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabiullah Sulaiman alaihi salam menyatakan, sungguh ini adalah karunia dari Rabbku. Ini adalah keutamaan dari Rabbku, Allahu Azza wa Jalla. Beliau mendapati segala kelebihan dan kemewahan itu, beliau sandarkan kepada Allah. Bukan beliau merasa hebat, bukan beliau merasa segala-galanya, namun beliau sandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sadari, liyabluwani aashkuru am akfur. Ini sejatinya adalah ujian bagi diriku. Apakah aku pandai bersyukur kepada Allah ataukah justru sebaliknya aku itu kufur? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah Nabiullah Sulaiman alaihi salam yang dibimbing dengan wahyu Allah, dibimbing dengan ilmu agama yang mumpuni. Namun coba perhatikan apa yang diucapkan oleh Qarun, orang yang kemudian dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keberlimpahan harta. Sebelumnya dia orang miskin, orang yang papa, namun kemudian Allah anugerahkan keberlimpahan harta. Ketika dia berlimpah harta, ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia ini, ternyata dengan kesombongannya dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan tiada lain karena memang ilmu yang aku miliki. Dia sandarkan nikmat keberlimpahan itu kepada ilmunya, kepada ilmu bisnisnya, kepada kecerdasannya, kepada kemampuannya dan juga kehebatannya. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sama-sama tahu bagaimana nasib akhir, bagaimana sebab kesudahan yang akan dialami oleh Qarun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari sinilah kita bisa membedakan bagaimana orang yang berilmu kemudian dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang jahil terhadap agama justru dia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua di antara nasihat para ulama yang diberikan oleh mereka, disampaikan oleh mereka kepada kita semua untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak-banyak mengingat kematian, banyak-banyak mengingat kehidupan akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kebanyakan manusia mengingat hidup, bukan mengingat kematian. Maka kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita banyak mengingat mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang itu jika selalu mengingat kematian, maka dia akan ingat pula bahwa segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang dia rasakan, semuanya itu akan menjadi hisab, semuanya itu akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang segala nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa
وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah. Di antara nasihat ulama yang berikutnya, supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Sebagaimana perintah Nabi di riwayat Imam Muslim, unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia, dalam urusan harta ataupun penampilan. Janganlah kalian memandang orang yang di atas kalian, karena itu lebih baik, lebih layak bagi kalian untuk kalian tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kaidah ini jika kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka selama-lamanya kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Karena siapapun kita, semiskin apapun kita, seterpuruk apapun kita, kalau kita melihat orang-orang yang di bawah kita, ternyata selalu ada saja orang-orang yang kehidupannya mungkin lebih parah dari kita, keadaannya lebih mengkhawatirkan daripada kita. Sehingga dengan itulah dorongan syukur kepada Allah itu akan selalu ada pada diri kita. Dan terakhir, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, banyak-banyaklah berteman dengan orang-orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pribadi yang lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang miskin. Bahkan di satu kesempatan Nabi sampai menyatakan, "Ubghunid du'afa fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum." Carilah kaum du'afa untukku, sesungguhnya kalian itu diberi rezeki, kalian itu akan ditolong, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kaum du'afa di antara kalian. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat dan peringatan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita satu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah diriku, bantulah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu, untuk senantiasa mengingatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki amal ibadahku. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.